Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan. Ayat firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel 15 ayat 28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Saudaraku yang saya kasihi, kita sering mendengar pendeta berkata, Tuhan bisa memakai siapa saja. Jadi bersyukurlah kalau dipercayakan suatu pelayanan atau pekerjaan. Dan pernyataan tersebut memang sangat benar. Jika kita melihat sekeliling kita, ada banyak sekali orang yang lebih hebat dan lebih pintar dari kita. Tetapi Tuhan memilih kita. Yang harus kita lakukan adalah menjaga kepercayaan tersebut. Kita membaca dari bacaan Alkitab hari ini, Tuhan memecat Saul dari kedudukannya sebagai Raja Israel ketika Saul tidak taat melalui Nabi Samuel, dan memberikan jabatan tersebut kepada orang lain yang lebih baik. Lewat renungan hari ini, maukah kita menanggapi serius kepercayaan yang diberikan kepada kita saat ini, baik itu pekerjaan ataupun pelayanan? Jangan kita sedih atau berkecil hati jika kepercayaan yang diberikan kepada kita kecil atau mungkin hal yang biasa. Ingatlah, kepercayaan sekecil apapun adalah dari Tuhan. Tuhan memberi kepercayaan kepada kita adalah sesuai dengan kapasitas kita. Ketika kita setia mengerjakan dengan penuh tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan, maka Tuhan pasti akan menambah-nambahkan kepada kita. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan sekarang yang ada pada kita saat ini. Kerjakan sebaik-baiknya. Hargailah kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Ketika kita setia dan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan, maka pasti Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar. Ada banyak orang yang biasanya meremehkan hal-hal yang kecil yang ada padanya. Mereka tidak mengerjakan kepercayaan dari Tuhan dengan segenap hati, hanya asal-asalan. Hal ini mungkin memang tidak salah. Ya, sama sekali tidak salah jika kita melihatnya dari sudut pandang dunia. Dunia memang mengajarkan kita demikian. Dunia berkata kalau kita bisa sukses dalam perkara-perkara besar, pasti untuk perkara-perkara kecil akan dapat dengan mudah kita selesaikan. Jadi kebanyakan orang berpegang pada cara pandang ini, yaitu dengan terus mengejar kehebatan dalam perkara-perkara besar. Namun untuk setia kepada perkara-perkara kecil merasa tidak terlalu perlu.
Tapi saat ini kita tidak berbicara bagaimana cara pandang dunia. Kita berbicara apa yang dikatakan Alkitab. Lukas 16 ayat 10 berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi saudaraku yang saya kasihi, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk dapat setia dalam hal-hal kecil, untuk setia dalam perkara-perkara kecil terlebih dahulu, sebelum kita dapat setia dalam perkara besar. Orang yang bisa mengatasi perkara besar pastilah dimulai dari hal-hal yang sangat kecil. Dengan kata lain, kualitas seseorang dinilai bukan dari seberapa hebat mereka menyelesaikan masalah yang besar, namun seberapa hebat mereka setia dalam masalah kecil. Semua dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Jadi jangan pernah kecewa kalau kita hanya dipercayakan hal-hal yang kecil menurut pandangan manusia. Belajarlah untuk setia tentang apapun yang dipercayakan kepada kita, baik dalam hal pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ingatlah, apa yang ada di tangan kita saat ini adalah sebuah kepercayaan yang bisa diberikan kepada orang lain jika kita menolak atau tidak taat, atau kita mengerjakannya dengan setengah-setengah, tidak dengan sepenuh hati. Jadi saudaraku yang saya kasihi, yang harus kita lakukan saat ini adalah mulailah menghargai dan memberikan yang terbaik dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena kita telah dipilih di antara orang banyak yang bisa dipilih Tuhan. Dan jika bukan kita, maka akan ada orang lain yang akan melakukannya. Jadi, jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih Engkau telah memberikan kepercayaan kepada kami. Kami sadar bahwa Engkau dapat memilih dan memakai siapa saja, tetapi Engkau telah memilih kami. Biarlah rencana-Mu tetap terjadi lewat hidup kami. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman ini dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.